Oke teman-teman semua, para pengurus BUMDes dimanapun berada ya. Ini adalah aplikasi laporan keuangan badan usaha milik desa. Nah, aplikasi ini ya ada dua versi. Yang pertama aplikasi offline dan aplikasi online ya. Jadi setiap nanti teman-teman memiliki yang versi online, nanti teman-teman akan mendapatkan website resminya seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nanti di sini akan ditampilkan galeri, lalu ada pengurus jika teman-teman nanti menginputnya ya. Lalu di sini nanti ada kata warga atau mitra seperti ya pengalaman mereka menggunakan layanan BUMDes, teman-teman semua. Lalu di sini nanti ya seperti ini tampilan. Ini juga nanti bisa teman-teman ubah untuk media sosialnya di pengaturan ya. Untuk mengakses pengaturan teman-teman harus login. Oke ya, ini halaman websitenya dan ini adalah berita, lalu di sini ada katalog. Ya, ini untuk penjualan online ya melalui website BUMDes teman-teman semua. Nanti warga bisa memesan produk ya. Nanti di admin kasir pos akan ada notifikasi bahwa masyarakat ada yang pesan atau belanja melalui website teman-teman. Nanti akan dikonfirmasi melalui WhatsApp ya. Ya. Setelah itu di sini ada profil ya. Nanti ada visi misi, lalu ada sejarah singkat tentang BUMDes teman-teman. Nah, di sini ada kontak. Oh ya, teman-teman semua, ini yang saya buat praktek adalah aplikasi offline ya. Nah, sekarang kita coba nonaktifkan ya WiFi-nya ya. Memastikan ini tanpa ada jaringan internet ya. Namun yang versi online ya, ini akan sama persis seperti ini. Sekarang kita coba login ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Meski dia offline sini ya, dia tetap jalan karena aplikasinya berjalan di lokal ya. Jadi di lokal. Jadi kalau teman-teman berminat yang aplikasi offline ya, nanti akan diberikan SSD ya yang sudah terinstal aplikasinya. Nanti teman-teman cukup colokan di laptop teman-teman, nanti bisa langsung membuka aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Sangat lancar ya. Kenapa saya memilih SSD? Karena untuk kelancaran input data. Kita bisa saja menggunakan flash disk ya yang ukuran agak besar, namun ya kecepatannya sedikit lebih lambat dibanding dengan SSD. Nah, inilah ya teman-teman untuk tampilan admin ya, dashboard admin ya. Di sini sama seperti video-video sebelumnya, namun ada beberapa update ya. Yang pertama update-nya di menu stok barang dan pembelian. Nah, sekarang semuanya sudah menangani masing-masing ya. Kalau stok barang ini adalah untuk teman-teman stok produk yang akan teman-teman jual. Nah, kalau pembelian barang ini nanti teman-teman bisa untuk membuat transaksi pembelian. Misalkan ya nanti ada pembelian beban seperti kertas ya atau biaya listrik, air dan lain-lainnya nanti bisa teman-teman input di sini ya. Nanti akan secara otomatis membuat jurnalnya ya. Lalu di kasir pos ya, ini juga ada update ya. Nah, update-nya nanti teman-teman bisa menggunakan scanner ya untuk scan produk-produk yang teman-teman jual. Tinggal di scan ya barcode-nya, nanti akan secara otomatis masuk ke keranjang sini, tinggal bayar ya. Lalu sebelum
teman-teman menginputkan atau menjual ya, menjual produk, teman-teman kan harus input stok barang ya. Nah, di sini ada kode barang atau barcode ya. Kalau umpamanya di produk nanti teman-teman ketikkan saja ya, atau nanti pakai scanner ya, scan produknya, nanti akan nomornya akan otomatis masuk ke sini ya. Atau teman-teman mempunyai produk sendiri juga bisa ya, nanti bisa klik auto ya. Nanti setelah auto lalu pilih nama barang, misalkan gas, fotonya bisa teman-teman pilih, gambar produknya ya. Ini hanya contoh ya. Setelah itu unit usahanya teman-teman pilih ya. Kalau tidak dipilih ya akan masuk ke unit usaha pusat ya, atau BUMDesnya ya, langsung ke pusatnya global umum ya. Kalau teman-teman pilih langsung masuk ke unit usaha yang teman-teman tuju. Lalu kita inputkan harga, misalkan 22.000 ya, harga jualnya misalkan 27.000. Nah, setelah itu teman-teman input stoknya, misalkan ada 5 misalkan ya. Setelah itu akan muncul sumber dana, teman-teman pilih ya sumber dananya. Untuk pembeliannya saya contohkan menggunakan kas, lalu klik simpan. Nah, di sini ya sudah muncul. Nah, setelah itu kalau ini teman-teman adalah produk sendiri, teman-teman juga nanti bisa cetak barcode-nya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman cetak. Setelah itu teman-teman tempel di produk ya, teman-teman semua. Kalau memang di produk teman-teman tuh belum ada barcode-nya, tapi kalau sudah ada nanti tinggal cukup scan aja ya, langsung tekan F2 ya untuk fokus ke scanner, lalu scan, akan masuk ke sini nomornya. Nah, setelah masuk seperti ini nanti di kasir pos ya, sudah ada barang. Kalau di scan dia akan membaca kode barangnya, lalu akan masuk ke keranjang. Nah, misalkan sudah masuk seperti ini ya, klik bayar. Nah, sekarang teman-teman nggak perlu repot-repot lagi ya untuk menginput. Misalkan pelanggan memberikan uang pas, klik uang pas, atau 50.000 kita harus mengembalikan 23.000, atau pelanggan memberikan uang 100 kita harus mengembalikan uang sebesar 73.000. Lalu klik selesai. Kita asumsikan kita pelanggan uangnya pas, klik selesai, dan otomatis ya masuk ke riwayat transaksi dan sudah dijurnalkan. Nah, seperti ini ya. Ini pembelian stok awal gas 5 item sudah masuk ya sebagai dijurnalkan, dan ini penjualan terakhir kita ya. Ya, sudah membuat 4 jurnal seperti ini. Jadi teman-teman gak akan keliru lagi untuk menginputkan jurnalnya, semuanya sudah ditangani dengan jurnal otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk update selanjutnya, di sini ada lumbung pangan ya. Kita sekarang fokus untuk hasil updatean saja ya teman-teman. Nah, di lumbung pangan ini yang sebelumnya hanya menginputkan sebuah komoditas pangan, nah sekarang sudah dilengkapi ya dengan ada master komoditas ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahkan komoditas baru ya, misalkan gabah, lalu pilih unit ya. Kalau tidak dipilih unit berarti dia masuk ke default ya. Setelah itu kita coba pilih unit ya. Setelah itu satuannya misalkan gabah berarti kg ya, kilogram. Lalu batas minimumnya kita bisa setting ya, mau 5 untuk minimum stoknya, atau berapa, 5 ya. Lalu kita klik simpan. Nah ya, sudah otomatis. Nah, namun total stoknya masih kosong ya. Setelah itu kita pilih kelola stok. Nah, di sini ya, di kelola stok ini nanti akan ada
catat stok ya. Di sini ada barang masuk, di sini ada barang keluar ya. Kalau teman-teman ingin barang masuk ya, nanti jumlahkan ya, jumlah berapa kilo, misalkan gabah ya kilo, berarti kita buat misalkan 50 kilo ya. Nah ini ada tanggal kadaluarsa ya, jadi teman-teman boleh setting ya ke tanggal kira-kira produk itu kadaluarsanya kapan. Kita ambil contoh seperti ini saja. Lalu total harga beli dari 50 kilo ini ya, dari gabah, misalkan ini sebagai contoh, misalkan 500.000 ya. Setelah itu sumber dana kita pilih, lalu catatan ya, keterangan hasil panen misalkan ya, lalu klik simpan transaksi. Nah dia di sini akan muncul ya sebuah stok fisik per batch ya. Lalu di sini juga ada riwayat transaksi ya, jumlah plus 50, keterangan hasil panen, tipenya masuk. Nah ini teman-teman juga bisa cetak ya seperti ini untuk stok barang ya, atau nanti kita lihat input jurnalnya ya, sudah ada masuk persediaan ya, sudah ada masuk di sini untuk jurnalnya dari kita tadi menginputkan lumbung pangan. Nah seperti itu, nilai aset pangan ada 500.000. Oke ya, nanti kalau stoknya kritis atau di bawah minimum yang teman-teman inputkan akan tampil di sini, atau barang yang teman-teman ada di stok akan expired ya, nanti akan juga tampil di sini ya. Setelah itu kita coba lihat lagi ya, kita kelola seperti ini ya. Untuk tampilannya total stok tersedia ada 50 kilo untuk gabah ya, satuan kilo. Nah seperti ini ya untuk update dari lumbung pangan. Oke, setelah itu kita coba lihat dashboard ya. Nah seperti ini sekali lagi ya, aplikasi offline-nya ya, namun aplikasi online-nya sama persis ya, sama persis, hanya saja ini berjalan di lokal ya, tidak bisa digunakan beberapa pengguna sekaligus ya kalau offline ya. Kalau online ya teman-teman bisa menggunakan secara bersamaan, dan juga teman-teman mendapatkan website resminya. Nah ya, ini offline ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk update terbaru dari aplikasi Sigbumdes Go ya. Di sini sudah lengkap, semuanya sudah diinputkan secara otomatis untuk ke jurnal umumnya. Jadi teman-teman akan jarang ya untuk menginputkan jurnal untuk meminimalisir kesalahan. Oke, seperti inilah. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan untuk daftar ya secara gratis, ada di bio ya. Namun versi yang teman-teman daftar itu hanya untuk trial ya. Yang untuk full versinya ya teman-teman bisa lihat seperti ini ya, sudah lengkap. Tentunya nanti banyak perbedaan ya, karena itu memang dikhususkan untuk trial ya. Kalau ini khusus untuk yang full versionnya. Oke, laporannya juga sudah lengkap, bisa teman-teman lihat ya, dari anggaran versus realisasi, laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, neraca saldo, buku besar, buku kas harian, dan lain-lain. Ada generator LPJ, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK ya, ada perhitungan SHU nih ya, juga updatean terbaru ya. Lalu ada yang lainnya, ada manajemen website ya. Di sini nanti teman-teman bisa inputkan berita dan artikel, galeri ya. Lalu nanti bisa dijadikan sampul ya. Setelah itu ada
pengaturan tampilan ya. Nanti bisa teman-teman inputkan maps ya. Lalu pilih banner halaman profil, banner halaman berita, dan ada akun sosial media ya yang untuk berada di halaman website teman-teman semua. Nah, seperti di sini ada pesan masuk. Jika masyarakat memberikan kritik, saran, dan aduan nanti akan ada di sini. Nah, selanjutnya ada testimoni warga. Nanti bisa teman-teman tambahkan testimoni. Oke, seperti itu untuk update terbaru dari aplikasi Sigbumdes Go. Silakan coba aplikasinya, ada di link bio, dan di situ nanti ada pilihan paket-paketnya jika teman-teman berminat untuk yang online, offline, atau mau domain sendiri juga bisa nanti kita instalkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya untuk update terbaru dari aplikasi Sigbumdes Go ini. Buat teman-teman, silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar ya, agar aplikasi ini bisa berkembang dengan baik lagi ya untuk kebutuhan pelaporan keuangan BUMDes kita bersama. Nah ini ya teman-teman update-update-nya, nanti kalau teman-teman bisa teman-teman klik untuk langsung menuju ke atas ya, sebagai fitur-fitur standar saja seperti ini ya. Kalau teman-teman scroll ya seperti ini. Oke. Nah, inilah ya teman-teman, silahkan yang mau silahkan cek di deskripsi ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Sinar Jaya Digital Solusi, dan berikan like, share juga ke teman-teman semua. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.